Selamat datang di aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Perdamaian Jega, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Nias Utara. Perkenalkan, yang menjadi fasilitator saya adalah Bapak Arpan Supianto, SPD MPD, dan sebagai pengajar praktik oleh Ibu Ferimina Laia, SPD MPD. Yang merupakan tujuan pembelajaran khusus dari materi ini adalah calon guru penggerak mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas di sekolah saya, kelas 4 SD Negeri 071034 Lotu, Kabupaten Nias Utara. Skenario: saya guru kelas 4 mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran ini saya memilih mata pelajaran PKN materi sikap mencintai sesama manusia dan lingkungannya serta menghargai kebinekaan. Sebelum merancang perangkat pembelajaran, terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajar murid. Untuk memetakan kebutuhan belajar murid, saya melakukan observasi melalui wawancara sederhana bersama murid di dalam kelas. Identifikasi kebutuhan murid, saya melakukan observasi dengan wawancara sederhana di kelas untuk mengetahui gaya belajar murid yang sangat beragam. Hasil wawancara, guru menemukan adanya perbedaan gaya belajar murid, yaitu visual 8 anak, audio 9 anak, dan kinestetik 7 anak. Guru atau saya menemukan perbedaan kesiapan belajar siswa, yaitu murid dengan pemahaman awal baik tentang materi sikap mencintai sesama manusia dan lingkungannya serta menghargai kebinekaan 12 anak, pemahaman awal cukup 8 anak, dan pemahaman awal kurang 6 anak. Setelah saya mengetahui kebutuhan murid melalui kegiatan observasi wawancara sederhana, seterusnya saya membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Guru membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan murid, kemudian merancang pembelajaran dan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan ketiga diferensiasi produk. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, mari kita ikuti. Pada kegiatan pendahuluan, ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak Guru. Bagaimana keadaan kalian pagi ini, Nobu? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, ada yang belum hadir? Tidak. Semua ya? Tidak. Terima kasih. Jadi, sekarang kita akan belajar tentang IPAS. Jadi, sebelum kita mau belajar, siapa yang pimpin kita dalam doa? Ya, silakan diri ke depan pimpin doaku. Misalkan di sini. Enggak usah lagi. Misalkan marah. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di atas kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan pada hari ini ya Tuhan. Kami mau belajar, berkati kami agar dapat menjawab soal-soal yang diberikan Bapa dari ibu kami. Berkati juga Bapa dari ibu kami agar bisa menjawab mengerti kami lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami juga tidak melupakan orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah. Berilah ia kekuatan, kesehatan, umur yang panjang agar bisa mencari nafkah kami hari demi hari. Dan Tuhan, hanya inilah doa yang tidak sempurna ini, sempurnakanlah di dalam diri anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Berarti kita sudah berserah kepada Tuhan. Berarti kegiatan pembelajaran kita hari ini sangat diberkati oleh Tuhan. Ya. pada kegiatan inti yang pertama, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik dikelompokkan dalam kelompok belajar yang terdiri dari 4 orang. 2. Peserta didik menyimak dan memperhatikan tayangan video serta guru membagikan bahan ajar dalam bentuk cerita
dan gambar serta menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh guru. 3. Guru mempersilahkan murid menjawab. 4. Guru memberi tanggapan atas pendapat siswa serta mengarahkan ke konsep materi tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. 5. Guru memberikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara kelompok. Dan keenam, setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya. Pada kegiatan ini, pada proses pembelajaran, guru menerapkan strategi diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar agar murid memahami materi sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama, pembelajaran visual. Peserta didik menyimpulkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila sesuai gambar yang disediakan oleh guru. 2. Pembelajaran auditori. Peserta didik memaparkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila berdasarkan pengamatan melalui video pembelajaran. Dan yang ketiga, pembelajaran kinestetik. Peserta didik menyimpulkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila melalui kegiatan mengamati dan hasilnya ditempel di papan tulis. Untuk mengukur capaian belajar siswa, guru membagikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan secara berkelompok dan setiap kelompok akan berdiskusi terkait dengan lembar kerja yang telah ditugaskan oleh guru. Dan seterusnya nanti akan presentasi di depan kelas setelah selesai. Pada penilaian hasil belajar, guru melakukan penilaian secara menyeluruh berdasarkan 3 aspek yang dinilai, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jenis penilaian adalah assessment for learning atau penilaian formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berjenjang, tier assessment, di mana penilaiannya disesuaikan dengan kemampuan murid. Pada penilaian ini dilakukan penilaian terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan rubrik yang sudah disediakan sebelumnya. Kegiatan refleksi selalu dilakukan sebelum menutup kegiatan pembelajaran. Guru merefleksikan pembelajaran dengan menanyakan perasaan murid menggunakan emoticon, menyimpulkan pembelajaran, kemudian menutup pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin salah seorang peserta didik. Kesimpulan dan refleksi. 1. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu problem solving pembelajaran di kelas. 2. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan. 3. Murid akan memperoleh pembelajaran yang bermakna karena mereka belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Berikut testimoni Kepala Sekolah SD Negeri 071034 Lotu. Terlebih dahulu perkenalkan dulu saya sebagai kepala sekolah dari peserta CPG atas nama Pertama NZK SPD, dan selaku kepala sekolah selama ini saya menilai Bapak Perdamaian Zega sudah lumayan bagus dalam proses pembelajaran, dan lebih bagus lagi setelah dia melaksanakan proses pembelajaran di atau berupa pelatihan-pelatihan di CPG, di CGP, mohon maaf, di CGP. Untuk itu saya berharap juga kepada Bapak Perdamaian Zega agar apa yang telah dipelajari selama ini dapat mengimbaskan kepada peserta didik dan juga kepada Bapak Ibu guru yang lain. Itu saja Seterusnya testimoni salah seorang rekan guru di SD Negeri 071034 Lotu atas nama Restu Jaya Nazara. Bapak Nazara, saya mau meminta pendapat terkait dengan kinerja Bapak Perdamaian Zega ini. Bagaimana penilaian Bapak terhadap kinerja Bapak Perdamaian Zega setelah dia sudah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini? Silakan. Baik, terima kasih. Penilaian saya sebagai guru di SD Negeri 071034 Lotu bahwa rekan guru atas nama Perdamaian Zega
penilaian saya terhadap kinerja Bapak Perdamaian Zega SPD setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini banyak melakukan perubahan yang selalu menginspirasi Bapak Ibu guru, termasuk saya pribadi. Dia sangat aktif di sekolah, ramah, sopan, dan beretika, dan apalagi dalam mengelola kegiatan pembelajaran, menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta mengintegrasikan teknologi pada kegiatan pembelajaran sehingga dapat memotivasi peserta didik belajar dengan sungguh-sungguh. Dan penampilan Bapak Perdamaian Zega SPD ini sangat oke. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Demikian saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya ahou.